Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selamat Idul Adha, dan bagi yang berkumpul bersama keluarga, selamat berbahagia dan memanfaatkan momentum yang mudah-mudahan berkah selagi kita masih ada di alam dunia ini, selagi masih kita itu bisa bersama, jadikan itu sebagai suatu keberkahan. Nah, dan mumpung kumpul-kumpul ya, bagi saudara-saudara yang belum tahu channel ini, bisa dikasih tahu ya, ini sekalian promosi saja. Gak apa-apa ya sekali-kali, biar melek politik, biar melek hukum, karena kita sudah capek memilih pemimpin atau memiliki pemimpin yang mana jangankan kepada posisi jadi begitu. Di dalam kontestasinya saja itu banyak yang tidak kompeten, yang tidak kredibel menjadi kandidat pemimpin. Nah, itu salah satunya itu gara-garanya apa? Ya, masyarakat kita belum melek politik. Itu salah satunya. Nah, maka ini adalah sebuah usaha ya untuk meramaikan ruang publik dengan narasi-narasi yang kritis. Karena narasi yang kritis itu tatkala dia didengarkan, dia akan membentuk suatu pola pikir yang kritis. Nah, tidak perlu setuju, tetapi dari pola pikir yang kritis ini diharapkan bisa menjadi sebuah akal komunal supaya bangsa Indonesia itu sedikit banyaknya, ini adalah upaya yang mungkin sangat sedikit sekali untuk memberikan kecerdasan terhadap kehidupan bangsa. Nah, itulah ya, gayanya kan begitu. Gayanya itu ya, mimpi besarnya begitu, mimpi besarnya. Baik. Oh iya, untuk yang merasa ada manfaat ya dari channel ini, coba tolong tuliskan di bawah kolom komentar. Apakah ada begitu sedikit-sedikit bisa melihat celah-celah berpikir yang tidak koheren dan tidak konsisten begitu. Mudah-mudahan ada ya, mudah-mudahan. Amin, karena itu yang diharapkan. Nah, sekarang kita itu akan membahas masalahnya Razman Nasution. Karena saya pikir tadinya setelah ditolak, apa kemarin itu kasasi ya kalau tidak salah itu, setelah kasasinya ditolak, saya kira itu akan langsung dieksekusi. Ternyata kekhawatiran akan adanya Sylvester yang bukan Stallone, yang kedua yaitu pada diri Razman, itu kekhawatirannya semakin membesar. Karena yang bersangkutan ini persis seperti Sylvester itu, yang masih bisa warawiri di TV, kemudian diwawancarai, masih bisa ngobrol, yang mana padahal Termul sendiri mereka itu suka protes ya. Kenapa Roy Suryo itu sudah tersangka tapi masih bisa warawiri di TV? Lah, cuman tersangka. Ini sudah terdakwa. Dan ini sudah mulai terpola ya. Meskipun kita melihat secara kasat mata baru dua tuh. Minimalnya sepengetahuan saya. Satu ya pada diri Sylvester yang bukan Stallone itu, Matutina ya kalau tidak salah. Yang satu lagi Razman Nasution. Nah, ini kalau di dalam ilmu logika, dua kali ini sudah bisa disebut sebagai pola. Apalagi nanti kalau ada yang ketiga, apalagi kalau nanti ada yang keempat. Misalkan para YouTuber Nusantara tuh yang dipermasalahkan oleh Roy Suryo, misalkan nanti sampai naik statusnya itu, tetapi mereka itu masih belum dieksekusi juga misalkan. Nah, itu sudah menjadi pola jelas. Dua kali saja kita sudah bisa melihat adanya pola. Nah, pola seperti ini tidak sehat bagi penegakan hukum yang ada di Indonesia. Perkara yang banyak fokusnya ke sana, lah kok malah bertentangan dengan asas yang coba dibangun di dalam penegakan hukum kita, yaitu cepat dan murah ya. Itu kan selalu digaung-gaungkan tuh agar cepat dan murah dan memiliki kepastian hukum. Tetapi kenyataannya ternyata tidak. Ini lama dan mahal sekali dan tidak memiliki kepastian hukum. Nah, terlepas dari apakah Razman itu Termul atau bukan ya, kejadian seperti ini itu menunjukkan bahwa sistem hukum kita tidak dewasa. Nah, kemudian ya kalau kita melihat ini kan yang saling bertengkar juga para Termul ya. Saya juga heran inilah kok Farhad Abbas ngomong, kemudian siapa Owi Wobo ya, kalau Owi Wobo itu kan Termul juga tuh. Kemudian yang bersangkutan ini Owi Wobo ini membela Razman, tapi Farhad Abbas itu lain lagi,
tapi dia itu ya termul juga. Jadi saya itu heran saja. Termul secara termul, dalam keadaan mereka termul itu saling bertengkar. Nah, kalau ada di kita juga sama kan, Egy Sujana, kemudian nama Heri Lubis, Rismond itu kan sama juga tuh ya, saling menghujat dengan Roy Suryo misalkan. Tetapi itu kan dalam keadaan mereka sudah berpindah, bukan dalam keadaan mereka itu masih satu kubu begitu. Nah ini yang ada paling satu siapa, Pak Bonatua ya itu pun saya kira saya salah membaca itu ya. Tapi perkataan Pak Bonatua jelas yang mengatakan bahwa objek penelitian Mas Roy itu tidak valid begitu. Nah cuman di luar itu kan tidak ada permasalahan tuh antara Pak Bonatua dengan Mas Roy ya. Malah kemarin datang sama-sama kan ke Unpad, ke ITB gitu. Nah itu ya, ala kulihal. Jadi saya justru khawatir ini Rasman ini kasusnya akan ditukar tambah dengan siapa? Dengan kasusnya Roy Suryo. Jadi apabila Roy Suryo nanti sudah ditetapkan P21 misalkan begitu, baru Rasman itu diambil. Ya supaya ada bukan pengalihan ya. Ya tadi tuh tukar tambah sajalah supaya ada kesan bahwa bahwa kepolisian itu atau penegak hukum dalam hal ini ya, mungkin bukan di dalam ranahnya kepolisian, tapi penegakan hukum di sini memang tidak tebang pilih. Itu kesan yang mau disampaikan. Saya khawatirnya demikian. Ya mudah-mudahan tidak. Nah, video yang akan kita saksikan ini yaitu tentang pertengkaran dari kubu mereka sendiri. Tapi saya tidak suka sebetulnya dengan materi hukumnya karena ini bermasalahan dengan aibnya seseorang. Dalam hal ini adalah Pak Hotman Paris ya. Nah, itu kan ada bawa-bawa cewek segala macam itu. Jadi itu saya tidak akan masuk ke dalam materi permasalahannya. Yang akan saya bahas di sini adalah permasalahan Rasmannya ini. Loh, kok kenapa sampai saat ini masih berkeliaran begitu? Jangan-jangan nunggu idul kurban. Ya, jangan sampai nunggu dikurbankan. Cak. Aduh. Saya itu kalau serius lama-lama nggak bisa. Udah makomnya makom ketawa ya. Baiklah, kita saksikan saja ini Pak Hotman Paris ya. Kita saksikan. Berita hukum Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi perkara pidana dengan terdakwa Rasman Nasution. Bukan karena pertimbangan Hotmannya, mungkin karena ada sedikit kegaduhan di ruang sidang menyebabkan hakim kurang puas. Highlightnya ya. Di lonceng peringatan keras bagi Rasman Arif Nasution. Kasasi yang ia layangkan resmi kandas. MA memilih menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memvonis Rasman dengan hukuman 1,5 tahun kurungan penjara. Wow. Kendati bayang-bayang jeruji besi kini berada di depan mata, Rasman justru menyentil terkait upaya lanjutan melalui PK. Lalu bagaimana keluarga melihat Rasman dengan masa hukuman yang harus dijalani? Kok narasinya begitu ya? Ini katanya mau peninjauan kembali. Cuman kan peninjauan kembali sebagaimana kemarin dibahas bukan oleh saya ya, oleh salah satu praktisi hukum itu tidak bisa menggugurkan eksekusinya Rasman itu. Harus segera dieksekusi seharusnya. Kita dengarkan ini lagi. Wow. Berita hukum Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi perkara pidana dengan terdakwa Rasman Nasution. Pengacara Rasman Nasution telah divonis oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi menolak permohonan kasasi dari Rasman Nasution. Mahkamah Agung memutus dalam tingkat kasasi tanggal 13 Mei 2026 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menghukum Rasman Nasution 1,5 tahun penjara. 1,5 tahun penjara. Berarti putusan sudah final. Terima kasih kepada ada subsidiary ya 200 juta kalau tidak salah itu. Bapak Jaksa Agung. Ya, kecewa sih ada. Tapi yang seperti Mbak Kemarin bilang tadi, istrinya Rasman. Rasman bukan narkoba, bukan teroris, atau segala macamnya. Hanya kasus remeh-temeh, petak sawah yang dicangkul 2 orang, pasang. Ya, Rasman kuat kok. Kan kita juga kuat. Gak ada masalah itu. Kami juga sekeluarga fine aja seperti itu. Atau bukan. Bentar, kalau begitu bilangin sama Rasman ya. Roy Suryo juga bukan tuh, bukan narkoba, bukan mencuri, sama. Tidak melepaskan bahwa ini adalah permasalahan hukum yang harus dihadapi dan status memang terdakwa, sudah bukan terdakwa ya, apa terpidana sudah berarti kasusnya itu. Pak Rasman dengan seperti ini gak kiamat kok gitu. Gak ada masalah seperti itu. Dan saya tetap support. Melihat bahwa ini adalah
bukan karena pertimbangan Sebentar, ini harus patut dicontoh ya, istri yang bagus, yang baik seperti ini. Jadi dalam keadaan bagaimanapun suaminya, dalam keadaan bagaimanapun suaminya itu ya, dalam di atas, di bawah begitu, dalam keadaan sedang kecil, sedang besar, sedang terpuruk, sedang terangkat, harus selalu support. Ini adalah contoh istri yang bagus ya, regardless dari permasalahan hukum yang menimpa Rasman. Karena pertanyaan saya dari awal itu, kenapa kok belum dieksekusi? Jangan-jangan nunggu tuker guling. Jangan sampai itu terjadi. Hotman ya. Mungkin karena ada sedikit kegaduhan di ruang sidang menyebabkan hakim kurang puas. Nah, atas nama lembaga mungkin mereka tidak nyaman, dan itu saya hargai. Karena itu saya melihat kesempatan ini menghargai dan menghormati putusan hukum dimaksud, dan saya akan taat. Tentulah akan ada langkah-langkah hukum oleh tim hukum saya. Saya tidak akan melarikan diri, saya tidak akan kemana-mana, saya ada di sini. Apa bahwa saya gentle, tetapi tolong nanti kalau ada PK dan lain-lain dipertimbangkan. Tak hanya Ya sebentar, kalau misalkan tadi mengatakan saya akan di sini, berarti permasalahannya sekarang di mana nih? Eksekutor ya. Kalau tidak salah, eksekutor dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah kejaksaan. Nah ini kejaksaan gimana ya? P21 nih gimana nih? Mau diputus-putus begitu, P20, P20, P21, P21. Yang mending P20 sih. Kemudian dalam permasalahan ini, mana ini Rasman nih? Kok belum dieksekusi juga ya? Jangan sampai tukar guling. saya memperlihatkan kepuasannya atas kasasi Rasman yang ditolak Mahkamah Agung. Hotman Paris bahkan meminta agar segera mengeksekusi Rasman atas hukuman yang telah dijatuhkan. Dan setelah tiga uang dengan Hotman, meski merasa kasihan dengan Rasman, namun Farhad Abbas pun juga meminta agar Rasman segera dieksekusi. Nah, ini Farhad ngapain? Meskipun hal tersebut ditanggapi menohok oleh sahabat Rasman yaitu Firdaus Awiwobo, yang menurutnya Hotman seraya diduga sok dekat dengan presiden. Tahu. Deh. Suka saya sama naratornya ini. Ini coba lihat orang yang ngomong-ngomong dia itu ya. Wobo, Farhad, Rasman. Ya agak mending ya. Punya posisi mentereng itu ini Mas Hotman nih, Bang Hotman nih, dalam status hukum ya. Saya berbicara di sini, tidak pada yang lain. Jakarta Utara, mohon kiranya agar segera dieksekusi, ditangkap dan dimasukkan ke penjara, yaitu pertama saudara Rasman Nasution dengan vonis hukuman 1,5 tahun penjara, dan terdakwa 2 Iklim Hakim dengan vonis 6 bulan. Masyarakat Indonesia sangat memperhatikan kasus ini karena sangat viral. Sekali lagi, terima kasih kepada bapak-bapak pimpinan kejaksaan. Mohon agar segera dieksekusi putusannya. Salam Hotman Paris. Nah, Dia ngerti nggak? sebentar, ini bagus ya. Jadi seharusnya begitu. Coba lihat nih, waktu Rasman misalkan ada konfrontasi dengan Bang Hotman, apakah ada tuh pendukung Hotman Paris ya bolak-balik ke Polda? Kan nggak ada. Pendukung Rasman bolak-balik ke Polda? Kan nggak ada. Seharusnya permasalahan Jokowi dengan Mas Roy pun demikian. Lebih baik diselesaikan saja oleh para kuasa hukumnya masing-masing begitu. Termul out. Ya, ngapain termul itu ikut-ikutan? KUHP. Sebentar. Terima kasih kepada bapak-bapak pimpinan kejaksaan. Mohon agar segera dieksekusi putusannya. Ya. Salam Hotman Paris. Dia ngerti nggak KUHP? Hotman Paris ngerti nggak konstruksi hukum? Hah? Makanya saya bilang sampai kapanpun saya nggak akan lepaskan Bang Rasman Indonesia untuk ditangkap oleh siapapun. No. Nggak, walaupun saya bukan pengacaranya. Makanya saya bilang dari kemarin kan, dari mulai Hotman Paris di Mabes Polri sesumbar mau nangkap Rasman, kan gua tantang terus tuh. Sebentar, berarti saya salah ya. Ada yang ikut campur nih. Wobo, lah ente siapa? Ya, saya tidak akan membiarkan Rasman ditangkap. Siapa? Saya salah, loh. Baru aja ngomong. Salah saya. Jangan jumawa Hotman, jangan jumawa, kau tuh bukan siapa-siapa di negara ini, ya kan? Lalu di jaksa disumbar lagi kan, akan ditahan, kan nggak ditahan kan? Jangan sombong kau Hotman, lawan kau tuh saya bilang. Ya tuh kalau Hotman jangan sombong, apalagi kamu. Ya nggak ada. Kalau di belantara pengacara Indonesia, Wobo itu bukan siapa-siapanya dibanding Hotman Paris. Terlepas Anda mau suka atau tidak, saya tidak berbicara dalam hal yang lain ya. Ini adalah di hadapan dunia pengacaraan begitu. Itu buta mata saja kalau melihat Wobo lebih hebat daripada Hotman Paris itu. Buta mata saja sudah, tidak bisa melihat data. Jangan sombong, jangan jumawa gitu. Walaupun kau dekat dengan Pak Prabowo, kau jangan sombong, lawan kau saya. Saya kasihan dan saya bersedih. Kasihan banget. Tapi dia ini
tidak punya rasa kasihan dan sangat rasa malu. Karena dia pernah menghina dan mempermalukan saya, padahal dia adalah residivis saat ini. Dengan ditolaknya kasasi Rasman Arif Nasution, ya saya sebutkan Rasman Arif Nasution, Oh. ciri-cirinya kepala botak, gemuk, dan Nggak boleh. sudah dihentikan jadi pengacara, mantan pengacara. Diponis kurang lebih 1 tahun 6 bulan ya. Ya. Sebentar, Mas Farhat, nggak boleh. Anda itu pengacara. Lah kok menyebutkan nama terdakwa, ya bukan terdakwa, terpidana dengan namanya, nggak boleh. Minimalnya dengan alias atau dengan inisial. Ya, makanya sebut sajalah namanya Bunga begitu. Itu kan lebih lebih elok ya. Kalau untuk seorang pengacara, saya mah siapa? Saya mah cuma YouTuber doang. Jadi boleh saya katakan agar Aduh. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat atau Jakarta Selatan atau Kejati DKI untuk segera mengeksekusi, ya, untuk segera dieksekusi, ya, jangan dibiarkan lama-lama. Kalaupun ada upaya PK tidak menghalangi eksekusi. Iya, betul. Jangan lama-lama, nanti diambil orang ya. Kamakolahu itu ya. Lagu yang viral itu. Duh. Jadi saya katakan silakan menjalani hukuman selama setahun 6 bulan tersebut. Meski legowo atas kasasinya yang ditolak, namun sorotan tajam Rasman kini justru bergeser dan membidik sosok mantan kliennya, Iklim Hakim, Siapa mantan ini? asisten pribadi Hotman Paris yang awalnya mengaku sebagai korban pelecehan, So, saya yang nggak tahu telah ini ya. memberikannya kuasa. Nggak ikut-ikutan. Dan Rasman melihat Iklima yang telah dinyatakan bersalah ini pun membuatnya mulai kepikiran untuk kedepannya akan melaporkan Iklima. Waduh. Nah, lain Rasman, lain pula Firdaus. Meski keduanya bersahabat, namun terkait Iklima, baginya justru ia seraya menyayangkan kalau Iklima yang ikut terkena vonis 6 bulan penjara dalam perseteruannya di ranah hukum bersama Hotman Paris. Hotman tuh menarget saya bukan Iklim Hakim. Tapi Iklim Hakim kena 6 bulan. Tapi aneh gitu. Kalau kami dikatakan bersama-sama kan ada relasi kuasa di sini. Ya, kuasa hukumnya saya. Emang saya kenal Iklim Hakim sebelumnya kan enggak. Ini ujuk-ujuk tiba-tiba kami nongol berdua, terus kami serang Hotman. Aneh kan? Kalau misalnya tidak ada hubungan hukum. Saya nggak tahu ini ya. Yang berhubungan dengan ikut-ikutan. Iklim itulah Hotman, bukan saya. Itu aspri dia. Kalau kita lihat dari ibaratnya bukti dalam penegakan hukum itu ada bukti petunjuk. Ini petunjuk bahwa mereka pernah jadi aspri. Jadi kalau ada terjadi antara dia dengan Iklima, patut diperdalam gitu. Itu yang sampai ke Nggak saya. tahu, nggak mau Itu yang saya tahu. tuangkan. Kenapa saya dihukum? Nggak mau tahu. Nah, jadi saya kira ini gentle. Saya melihat bahwa dia gagal. Karena dia sebenarnya Rasman ditargetkan. Nggak mau Tahu Iklima tahu. kena. Yang bodoh itu Iklima. Makanya saya bilang dari awal, lu mesti komit sama saya. Nggak Nah, saya mau bukan tidak tahu. tertutup kemungkinan setelah ini saya akan laporkan Iklima. Karena dia terbukti bersalah. Ya. Padahal dia memberi kuasa kepada saya. Nggak Bagaimana- mau Iklim tahu. Hakim ini kan ceritanya sudah ditiduri. Aduh. Ya. Dugaan mau enggak, pokoknya udah ditiduri kan gitu. Ya, Iklim Hakim ini. Nggak Ya, ikut-ikutan. oleh siapapun. Karena di dalam persidangan ada fakta Nggak persidangannya. ikut-ikutan. Sudah ditiduri. Orang yang sudah tiduri, Nggak aku mau ini bajingan tahu. wanita. Nggak Aku mau ini manusia tahu. paling bajingan Nggak sama wanita. ikut-ikutan. Dulunya ya. Tapi kalau untuk memenjarakan wanita yang udah aku tiduri, mohon maaf, Nggak nggak bisa. ikut-ikutan. Ini masalah kemanusiaan, Nggak bos. ikut-ikutan. Masalah memanusiakan manusia, bukan kebinatangan. Nggak Gila lu, orang udah ikut-ikutan. ditidurin, dipenjarain Nggak juga kan, gila ikut-ikutan. itu. Sarap itu. Oh, nggak. Orang bikin cacat Tahu, namanya, gelap. seperti Iklim Nggak Hakim tahu kan? ah. Misalnya Nggak mau gitu. tahu ah. Ini hal yang gila. Nggak mau tahu ah. Gitu. Makanya saya bilang Nggak kalau ikutan. ada yang menjarakan Iklim Bukan Hakim, kalau urusan. ada yang menjarakan Itu mah Rasman siapa? Arif Oyomo Nasution, itu. berarti ini kriminalisasi murni. Oyomo Saya membela Rasman Arif siapa? Nasution sampai bahasa Pengacara siapa dibekukan juga nggak tanpa jelas proses ya. sidang Ini etik. mah permasalahan saya nggak mau Bayangkan ikut-ikutan itu. Ya, saya Nggak mau menerima aja. ikut-ikutan. Di tengah panasnya eksekusi Rasman terkait hukuman 1 tahun 6 bulan yang digemakan oleh Hotman dan juga Farhad, Rasman pun harus kembali menghadapi sentilan pedas terkait Farhad yang dengan tegas meminta untuk Rasman tak lagi bicara terkait kepentingan Jokowi di media. Meskipun Farhad sendiri mengaku akan membantu mencari cara mengeluarkan Rasman asal Rasman mau mencium tangannya. Apalagi Farhad juga seraya mengingatkan nih terkait perkara hukum Rasman yang lain yang dikhawatirkan Farhad masa hukuman Rasman bakal sama kayak Nadim. Nah Waduh. lalu bagaimana tanggapan Rasman yang di tengah kasusnya dengan Hotman juga turut dapat warning keras dari Farhad tersebut yang juga merupakan relawan Jokowi. Sebentar ya, ini kok rame banget ya.
Kemarin saya baca juga berita tuh, nggak tahu permasalahannya apa. Katanya Dr. Richard ini mempermasalahkan Rasman terkait ijazah palsu juga tuh. Aduh, saya nggak tahu permasalahan itu juga apa ya permasalahannya. Terlalu penuh kepala kita ini kalau kapan belajarnya kita itu ya. Cuman ini menarik nih. Ini yang saya katakan bahwa Termul itu dalam keadaan mereka sebagai Termul, ini kok masih bisa berantem itu bagaimana? Heran saya. Ini tidak kita dapati ya di kubunya Roy Suryo yang memasangkan ijazah. Mereka itu solid sekali, kompak sekali. Kalau bertemu itu tidak ada mau mencari muka siapa begitu. Nggak saling rebutan muka. Nggak ada mereka itu. Ya, ada Pak Bonatua berjalan sendiri, ada Pak Lukas berjalan sendiri. Kemudian tatkala bertemu mereka ngobrol. Baguslah begitu ya kita melihatnya itu. Termul tuh lain. Kemarin Projo sama PSI berantem. Ya, saling memperebutkan Jokowi. Aduh, ini mah jilat terus sampai kinclong. Ya, jilat terus sampai kinclong. Ini juga sama nih, ya. Ya biarin atuh. Sekarang ya Jokowi banyak yang suka, banyak yang cinta, ya itu para Termul. Ya kenapa Farhad harus sewot ya? Berhenti membawa-bawa Jokowi, berhenti membela Jokowi loh kata Pak Farhad tuh. Dan akan dipertimbangkan untuk tidak ditangkap asal mau mencium tangan tadi katanya. Aduh, apa-apaan lagi juga ya. Dengerin dulu nih apa narasinya dulu nih. Kalau memang Rasman ya masuk aja dulu, sekolah dulu. Dan kau Rasman tak boleh lagi ngomong-ngomong tentang Pak Jokowi. Ya, Kenapa? Kau dihajar orang juga. Gimana mau menolong kau aja tidak bisa menolong dirimu sendiri. Betul kan? Sekolah lu Rasman sekolah. Biar nggak bawel, biar nggak teriakin Farhad anjing lagi ya, oke? Ya Farhad kamu juga selesaikan tuh permasalahan sama siapa itu yang di Bali tuh pebasket sombong itu. Kan pernah kan ya? Aduh siapa namanya? Yang punyanya burger Bangor saya tahu tuh soalnya saya suka burgernya. Denny Sumargo, nah bukan Denny Darko ya, Denny Sumargo. Nah, itu Denny Sumargo tuh apa selesai urusannya atau tidak? Cuman saya tahu kemarin nah disamperin ke rumahnya, hep dia, ya yang sok jagoan itu disamperin sama Denny Sumargo, ya gitu juga ya. Selesaikanlah urusan masing-masing ya. Apalagi para Termul yang tidak memiliki legal standing untuk membela Jokowi. Tapi Novi apa sih yang bisa barangkali menyelamatkan Rasman? Bisa, cium tangan saya dulu Rasman. Kau minta maaf sama saya dulu, baru nanti saya carikan jalan supaya kau bebas. Dan tidak usah lagi berbicara di media untuk kepentingan Pak Jokowi. Karena kita udah Kasihan. anggap terpidana. Jadi tidak boleh Kasihan, lagi Rasman kasihan. Arif Nasution berbicara sebagai pahlawan atau ikut campur ataupun kepo dalam perkara pembelaan Pak Jokowi. Nah, Karena kami anggap itu akan mengganggu perjuangan kami relawan Pak Jokowi untuk memperjuangkan Pak Jokowi melawan Roy Suryo CS. itu tuh relawan juga sebagai apa ya? Kalau saya di sini berbicara ya sedang memakai hak konstitusional saya untuk apa? Untuk membela undang-undang. Minimalnya sejauh yang saya pahami itu posisinya. Makanya kalau misalkan ada argumen yang bagus seperti dari Dewa Lipa misalkan, saya dengarkan. Kalau ada celahnya kita bahas bersama begitu. Ya saya tidak membela, kita tidak membela mengkultuskan satu individu, tidak sama sekali, karena itu bukan urusan kita. Ini negara demokrasi, Bung, bukan negara monarki, bukan negara oligarki. Lah terus kamu itu bertindak sebagai relawannya Jokowi sebagai apa? Sebagai apa? Akhirnya kan coba ya, kalau misalkan nih kita memposisikan diri bahwa landasan negara penegakan hukum itu adalah yang harus dijunjung tinggi, maka semua perkara yang bertentangan dengan penegakan hukum itu harus diberantas semua. Dengan tegaknya hukum di negara ini itu harus diberantas semua. Nah, yang akan tegak apa? Kemaslahatan berbangsa dan bernegara. Sekarang kalau mereka memposisikan diri sebagai para pendukungnya Jokowi, maka yang akan dijunjung tinggi itu Jokowi. Berarti semua yang merugikan Jokowi, yang tidak selaras dengan keinginan Jokowi, itu harus sirna semua. Nanti yang jadi apa? Bukan kepentingan negara, tapi kepentingan Jokowi. Faham tidak sampai sini nih? Para Termul itu bahwa mereka itu sedang menjadi sedang menjadi penghancur bangsa. Ya. Itu nggak bakalan sadar, dipikir sama mereka tuh nggak bakalan sadar. Jelek ini. Saya tidak memposisikan diri sebagai pendukung Roy Suryo, pendukung Refli Harun. Tidak. Saya tidak memposisikan diri sebagai itu. Saya memposisikan diri. Saya cinta negara ini. Negara ini memiliki memiliki landasan hukum yang sangat jelas, memiliki prinsip hukum yang sangat jelas, memiliki
falsafah negara yang sangat bagus apabila diterapkan begitu. Meskipun ada yang lebih bagus, iya, tapi ini juga belum maksimal kita terapkan. Itu bagus sekali falsafah negara kita. Yang bertentangan dengan itu semua harus sirna. Maka yang akan terangkat adalah kepentingan berbangsa dan bernegara. Itu ya, masa Jokowi kalah negarawan sama orang Garut ya. Malu-maluin atuh. Karena nanti akan diejek-ejek juga sama Roy Suryo. Oleh karena itu tahu dirilah Rasman untuk stop. Silakan mempersiapkan pakaian, kemudian mempersiapkan baju dan perlengkapan-perlengkapan ketika di lapas nanti. Jangan kau bawa ke ranah publik. Apa urusan kau melarang-larang saya bicara tentang Pak Jokowi? Saya ketua umum kami Jokowi Gibran. Saya udah ketemu Pak Jokowi. Saya udah ketemu Pak Kaisang Pangarep. Jilat Pak Jokowi, terus. saya sampaikan semua data-data. Oh, karena kau cemburu. Tuh kan. Sudahlah itu. Betul, itu juga sama kita mah terbaca tuh. Farhad itu cemburu. Kalau ada yang deket-deket sama Jokowi itu nggak mau, karena pengennya itu jadi kekasih dekatnya. Jokowi Dodo semuanya itu. Ya, ini penjilat-jilat terus sampai kinclong. Kita ini masing-masing. Kau belum bisa membedakan mana tim, mana pribadi. Apa urusannya kau larang saya bicara Pak Jokowi? Emang kau siapa? Kalau kau bermasalah aku nggak beda. Dan masih ada lagi satu perkara dia di luar dari perkara iklim, yaitu perkara di penghinaan terhadap hakim yang dilaporkan oleh Pengadilan Tinggi DKI. Ini yang motong-motong videonya juga ya. Kan kayak berantem begitu ya. Aduh. Berarti bisa jadi nanti akan jadi residivis ditambah sepertiga. Mungkin nanti bisa dihukum lebih dari hukuman Nadiem kira-kira. Kalau sering melakukan kejahatan dan dihukum berkali-kali. Berat-berat. Kalau Nadiem tambah udah poin. Belum masih tuntutan. Sabar, sabar. Ya udah, sekarang mah kita tunggu aja. Yang pasti Farhad udah kasih ide. Rasman juga yang punya masalah udah pilih mau PK. Ya udah Besti, kita nyimak aja ya enggak sih? Doain aja yang terbaik dan semoga ini jadi pelajaran juga untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya hanya di Kata Ani, Besti. Oke, Besti. Aduh, ini kalau kita lihat ya, Masya Allah, degradasi kita itu sudah terlalu jauh ya. Ini kalau melihat narasi, memang bahasa itu mengikuti perkembangan zaman ya. Tapi kalau kita misalkan melihat narasi berita-berita mainstream, ya dulu itu sangat sangat formal, menggunakan bahasa-bahasa baku, ya dipakai begitu. Ini degradasi sudah sampai titik nadir kalau media formal itu sudah pakai bahasa Besti ya. Bro. Oke, bro. Aduh, mau bagaimana? Ini Masya Allah, kita istighosah saja lah ya. Ini mumpung malam takbiran. Kita mudah-mudahan begini. Tidak, kalau saya sudah melihat ya, ini harus sudah khariqul adah. Ya, dalam pengertian kalau kata orang awam mukjizat begitu ya. Kalau bahasa kita itu karomah ya, atau ya itu dari khariqul adat. Jadi sesuatu yang memang di luar kebiasaan, kita membutuhkan itu keajaiban. Kita membutuhkan keajaiban jika memang menginginkan Indonesia ini menjadi sebuah negara yang bermartabat. Karena sebelum bermartabat di hadapan orang lain, kita itu harus bermartabat di hadapan diri kita sendiri. Nah, bermartabat itu baru dia bisa dilaksanakan apabila kita itu membela prinsip-prinsip kita di dalam jalur yang lurus, sehingga menjadi orang yang idealis. Tanpa itu banyak kompromi, banyak kepentingan. Nah, itu udah gak bakalan memiliki integritas ya sebagai sebuah bangsa. Dan itu saya katakan sekali lagi, melihat keadaan seperti ini yang berkuasanya itu adalah orang-orang seperti Joko Widodo, seperti Prabowo, di belakangnya itu ada oligarki, kemudian kecerdasan masyarakat semakin tergerus. Saya kira ini yang bisa, satu momen yang bisa membalikan Indonesia menjadi negara yang kuat adalah sebuah keajaiban ya. Nah itu. Nah kita berdoa, kita istighosah saja, kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan negara Indonesia itu diangkat harkat derajatnya, dan mudah-mudahan orang-orang yang secara transparan terlihat oleh kita berusaha untuk menghancurkan negara ini, mudah-mudahan mereka semua binasa dulu sebelum mereka membinasakan penduduk negara Indonesia, kecuali apabila mereka bertaubat. Demikian ya, selamat Idul Adha, mudah-mudahan yang berkurban diterima kurbannya. Jangan lupa bagian sepertiga untuk fakir miskin, itu jangan dimakan ya. Yang sepertiga lagi untuk handai taulan, yang sepertiga lagi boleh dimakan sendiri, boleh dibagikan juga kepada yang lain. Sepertiga buat fakir miskin itu jangan lupa, karena itu nanti bisa berakibat kepada hukum sembelihannya itu. Demikian, mudah-mudahan kita ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Rasman Arif Nasution tidak ditukar gulingkan. Ya, baik. Allah ta'ala a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.